Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Alwi Mujahid, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Pendidikan Indonesia, program studi Ilmu Pengetahuan Alam. Pada video ini saya akan memperlihatkan pembelajaran materi energi dalam sistem kehidupan, pelajaran IPA SMP kelas 7. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya? Masih semangat ya? Ya, sebelum kita memulai pembelajaran di siang hari ini, silakan dipimpin oleh ketua kelasnya untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan doa kita yang tadi itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ibadah pembelajaran kita pada siang hari ini menjadikan amal ibadah bagi kita semua ya. Baik anak-anak, ada yang tidak sekolah? Siapa yang tidak sekolah? Ya. Fadli. Kenapa Fadli nggak sekolah? Ada ya? Nggak ada alasannya ya? Ya nggak apa-apa lah, kita apakan saja. Selain Fadli tidak ada yang nggak sekolah ya, semuanya sekolah. Oke. Kemarin kamu nggak sekolah ya? Sekarang alhamdulillah bisa sekolah. Ya jadi gini ya, siang hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya tentang energi dalam sistem kehidupan. Kemarin itu kita sudah sampai mana ya? Yang masih ingat nggak? Coba, masih ingat nggak? Terakhir kali kita mempelajari apa? Ya, energi. Apanya? Apanya? Terakhir kali kita itu kan mengerjakan kuis ya. Mengerjakan kuis. Sebelum kita mengerjakan kuis apa? Ya? Menjelaskan bentuk-bentuk energi ya, terus apalagi yang lain ya itu contoh-contohnya energi kalor, energi potensial, energi kinetik, energi mekanik ya. Kemudian kita juga membuat eksperimen ya. Eksperimen yang pertama melihat orang yang lagi roller coaster ya kan. Nah, yang kedua melihat orang naik sepeda paling tinggi. Ya itu, seperti itu. Kemudian di percobaan yang kedua kita memperlihatkan sebuah perubahan energi.
dimulai dari perubahan energi kimia ketika anak mengayuh sepeda. Energi kimia yang ada dalam tubuh anak itu disalurkan melalui gerakan dalam ototnya untuk menggerakkan sepeda, ya. Kemudian sepeda itu menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Itu adalah contoh-contoh bagaimana dalam kehidupan sehari-hari energi itu bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, sekarang di pertemuannya sekarang kita akan membahas, ya, apa sih penerapan dari perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari, ya. Sebelum kita masuk, saya bacakan dulu seperti biasa kompetensi inti dan kompetensi dasar dari tema energi. Kompetensi dasar yang pertama yang akan kalian kuasai itu adalah menganalisis konsep energi, berbagai sumber energi dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari termasuk fotosintesis, ya. Itu dalam sisi pengetahuannya. Kemudian di sisi keterampilannya, kalian itu akan menyajikan hasil percobaan tentang perubahan bentuk energi termasuk fotosintesis. Di sini percobaannya itu dilakukan di virtual lab, ya. Nanti kita akan melakukan percobaan di virtual lab. Itu. Untuk fotosintesis, karena kita lihat cuacanya sekarang mendung, ya. Tadi juga kalian melihat hujan, jadi tidak bisa melakukan fotosintesis karena fotosintesis itu harus dilakukan ketika ada sinar apa? Matahari, gitu ya. Jadi kita tidak akan bisa melakukan eksperimen fotosintesis. Indikatornya untuk yang percobaan sekarang, untuk yang pertemuan sekarang itu kita itu akan menganalisis energi mekanik dalam kehidupan sehari-hari, memberikan contoh pemanfaatan energi dalam kehidupan, menentukan langkah-langkah untuk menghemat energi, ya. Itu saja untuk yang pengetahuan. Dan untuk keterampilannya kita akan mendemonstrasikan perubahan bentuk energi, gitu ya. Jadi ada 4 indikator. Pertama tadi apa? Menganalisis energi mekanik dalam kehidupan sehari-hari, kita akan mencari contoh-contohnya. Kemudian yang kedua, kita akan memberikan contoh pemanfaatan energi dalam kehidupan. Kalau tadi cuma energi mekanik, sekarang kita akan energi secara umum, ya. Berikutnya menentukan langkah-langkah untuk menghemat energi, karena sebetulnya energi itu terbatas, ya. Energi itu terbatas. Kemarin dalam video sudah kita perlihatkan ada energi yang bisa diperbaharui dan ada yang tidak bisa diperbaharui, gitu ya. Dan yang terakhir adalah mendemonstrasikan perubahan bentuk energi. Sekarang kita akan praktek. Ya, untuk mereview pemahaman kita, ya, saya mau tanya dulu nih. Tadi ketika Bapak mencabut dan mencolokkan colokan listrik di bawah, kalian perhatikan nggak ada bercak cahaya? Cret. Apaan itu? Listrik setrum. Itu gejala apa? Fenomenanya apa? Kalau itu fenomena listrik yang bisa menyebabkan kebakaran, namanya apa? Sok ayah kebakaran gini. Itu kebakaran itu biasanya gara-gara apa? Kebakaran di naon coba? Dari huruf K. Dari huruf K. Penyebab kebakaran terbanyak dari huruf K. Lain kompor, lain konsleting. Konslet, ya. Jadi penyebab kebakaran utama di rumah-rumah itu dimulai dari konslet. Ada yang mau jelasin nggak konslet itu apa? Konslet biasanya mah laki-laki kita. Ada yang mau bicara konslet itu apa? Ayo, kalau mau bicara pakai mikrofon. Ayo, mau. Nah, sok. Ayo, ada yang mau bicara nggak? Perempuan mau? Ayo, yang tukang listrik. Di mana arus listrik itu melalui, ya, sebuah perantara yang tidak mempunyai hambatan sama sekali. Kita bayangkan ketika kita mendayung di atas perahu, ya. Ketika kita melalui sungai, kalau sungainya itu penuh dengan hambatan-hambatan seperti batu, ya, kemudian ada ranting-ranting pohon, gitu ya, maka arus airnya itu tidak terlalu deras, betul nggak? Ya, coba dibayangin.
Kalau misalnya kita melalui sungai, di sungainya itu ada banyak rintangan-rintangan, maka arus air itu tidak terlalu apa? Tidak terlalu deras. Tapi ketika di sungai itu tidak ada hambatan sama sekali, tidak ada batu, tidak ada ranting, tidak ada tanah, maka arus air itu sangat deras. Sehingga ketika kita mendayung di atas perahu dan kemudian kita berada di atas air itu yang sangat deras itu, maka kita akan apa? Terseret oleh arus air, gitu kan? Itu juga yang terjadi kalau dalam aliran listrik. Kalau si listrik itu melalui sebuah kabel yang hambatannya nol, tidak ada hambatan, maka arus yang ada di dalam kabel itu akan sangat besar, bahkan mendekati tak hingga arusnya itu, ya. Sehingga ketika arusnya sangat besar akan menghasilkan panas yang luar biasa. Ketika sebuah energi berpindah dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu titik ke titik yang lain, maka akan ada yang dinamakan dengan energi loss atau energi yang hilang. Kemarin ketika contoh kita melihat yang skateboard, ya, anak yang skateboard, kemudian di rintasannya itu ada rintangan, ya, ada friksi kalau nggak salah, ya, gesekan, ya. Ketika ada gesekan, lama kelamaan energi mekaniknya habis. Yang tersisa itu adalah panas. Jadi nanti ketika kita main skateboard, ketika skateboard kita berhenti, kita pegang rodanya, maka rodanya akan panas. Begitu pula dalam listrik. Kalau listrik alirannya sangat besar, akan menghasilkan panas yang sangat besar pula. Itu yang dinamakan konsleting listrik. Itulah kenapa banyak terjadi kebakaran. Jadi konsleting itu bisa menyebabkan panas yang sangat besar, menyebabkan api. Jadi hati-hati ya ketika kalian di rumah, jangan colok-colok sembarangan. Jangan colok-colok sembarangan. Iya. Jadi maksudnya kita mau nyolokin colokan elektronik, mau ngecas HP, kemudian mau nyolokin TV, mau nyolokin tip, jangan di satu lubang, ya. Di lubang-lubang yang berbeda gitu. Iya, karena kalau misalnya colokan kita longgar gitu ya. Kalau colokan kita longgar, maka kita akan si listrik itu akan loncat sehingga menyebabkan konslet. Gitu. Hati-hati. Nah, saya mau tanya lagi nih. Kalau misalnya kita nggak mau terjadi konsleting listrik, ya, kita harus pasang apa di rumah supaya di rumah kita nggak konslet? Harus pasang apa? Kabel itu buat menghantarkan listrik supaya nggak konslet. Di mobil suka ada, di mobil suka ada, di motor suka ada. Coba apa namanya, di alat elektronik dulu suka ada yang bentuknya kecil kayak kaca bulat. Apa? Dia nggak konslet, ya? Hah? Bukan TS pen. Ayo, belum pernah buka elektronik, ya? Apa coba? Alat kecil fungsinya supaya nggak konslet listriknya. Apa? Salah sipan. Emang bener sih dari S mimitina. Dari huruf S belakangnya R. Bukan. G. Belakangnya G, ya? Sikring. Kalau saklar itu buat nyalain, ya. Kalau kita sikring itu tahu nggak bentuknya kayak gimana? Udah tahu kan? Jadi bentuknya kayak bulat, panjang, kemudian ada kaca, ya. Bulat, panjang, pakai ada kacanya, kemudian di dalamnya ada apa? Kalian suka merhatiin nggak kalau sikring itu di dalamnya ada apa? Bukan kabel, kawat. Ada kawat tipis, ya. Kawat itu kalau dialiri listrik dia akan putus. Sehingga ketika si listrik itu melalui sebuah sikring, kemudian arusnya terlalu besar, si sikring itu akan berfungsi memutuskan arus sehingga tidak terjadi konslet. Itu sangat penting. Meskipun alat itu sangat kecil dan sangat murah sebetulnya, sikring itu murah sekali, tapi manfaatnya luar biasa, bisa menyelamatkan nyawa kalian, gitu ya. Bisa menyelamatkan nyawa. Di rumah-rumah harus ada sikring. Bentuknya macam-macam, ada yang kecil, ada yang besar juga. Kalau di benser kan di rumah itu ada benser, ya, meteran listrik, ya. Di bawahnya itu suka ada sikring, cuman bentuknya nggak kayak gitu, besar, putih. Kemudian sekarang kalian lihat-lihatlah di rumah, ya. Nah, itu pembahasan kita tentang sikring. Itu adalah salah satu contoh betapa energi itu bisa bermanfaat tapi bisa juga berbahaya. Jadi hati-hati dalam menggunakan energi. Kemudian supaya kita fresh, ya, fresh lagi,
Mau nggak kuisis lagi? Nah, jadi kita kuisisnya di awal ya. Bapak udah bikin kuisnya? Siap-siap ya. Internet aman, internet? Ini menghambat. Jadi udah siap ya semua, udah? Siap. Mulai. Yang lain berjuang lagi ya. Yang lain juga sudah bagus, juga sudah biasa. Pastinya untuk menjawab soal-soal seperti ini kalian sulit ya, karena memang belum diajarin kan, belum diajarin. Oke, sudah ya. Nanti kita akan kuis kayak gini lagi, tapi nanti di akhir. Mudah-mudahan nanti ketika di akhir kalian bisa lebih baik lagi ya. Oke, sekarang kita akan masuk lagi ke PET Colorado yang kemarin. PET Colorado.edu. Yang ada anak lagi main sepeda ya. Yang ada anak main sepeda. Kita ke sini nih, kita ke search yang gambar loop. Nah, kita ketik lagi energi. ENERG aja lah, energi ya. Kita ke sini nih, energy form and change, yang paling atas. Yang paling atas. Energy form and change. Kalau bahasa Indonesia, energi dan perubahannya. Kita maininnya yang ini nih. Coba lihat yang kedua. Bentar ya. Yang sistem. Nih yang ada anak-anak ini, masih ingat kan? Udah dibuka? Kita sekarang merubah dulu yang airnya menjadi kipas. Mana kipas? Nah, jadi kipas. Ini kipas angin ya. Kalau kalian bingung, ini gambar kipas angin. Udah dirubah kayak gini.
Sekarang silakan kalian slide ini slidernya kalian geser ke sebelah kanan supaya bisa muter. Kemudian energi simbolnya di checklist. Nah, sehingga akan memperlihatkan perubahan energi seperti ini ya. Oke, aduh, akhirnya si anak ini kehilangan energinya, kasih makan feed me, maka energinya tambah lagi. Ya. Kita pause dulu. Sekarang saya mau menjelaskan dulu sedikit ya. Ini adalah sebuah proses yang dinamakan dengan konversi energi atau perubahan bentuk energi. Ada berapa macam energi yang ada di sini? Pertama, ada yang warnanya hijau. Yang warnanya hijau itu energi apa namanya kemarin? Masih ingat? Yang warna hijau? Energi apa yang warna hijau ini? Energi apa? Yang ada dalam tubuh manusia, yang asalnya dari makanan training. Energi apa namanya? Apa? Kimia. Energi kimia yang ada dalam tubuh manusia, ya. Kalau yang warna putih, apa tuh warnanya putih kira-kira? Nah, ini energi mekanik ya. Kelihatan aja di sini dibacanya. Yang putih namanya energi mekanik, energi yang berasal dari gerak benda. Kemudian kalau yang tadi yang hijau, energi kimia. Jadi dari energi kimia berubah menjadi energi mekanik dan berubah sebagian menjadi energi yang merah atau energi termal, panas. Ketika kita mengayuh sepeda, awalnya kita segar. Lama-kelamaan kita bisa berkeringat. Setelah berkeringat, badan kita tambah panas. Betul nggak? Sung yang suka main sepeda? Nah, suka main sepeda di rumah ya? Punya sepeda nggak? Punya. Nah, ketika main sepeda kita akan panas, badan kita berkeringat. Kemudian dari energi mekanik ini menggerakkan generator. Generator itu berfungsi untuk mengubah ya satu bentuk energi menjadi listrik. Jadi kalau yang masuknya energinya bisa apa saja, tapi keluarannya harus menghasilkan listrik. Jadi generator itu adalah penghasil listrik. Di mana energi listriknya? Ada di kabel. Nih, kabel ini ya. Jadi kabel ini berfungsi mengalirkan arus listrik. Dan hati-hati, kabel itu harus punya hambatan seperti tadi. Harus ada hambatannya. Kalau tidak ada hambatan, maka listrik ini akan konslet kayak tadi ya. Harus ada hambatannya. Barulah dari listrik ini memutarkan kipas. Ingat, ketika benda bergerak, apa energi yang dihasilkan? Energi yang dihasilkan ketika bergerak apa namanya? Mekanik. Jadi kita sudah membahas ada berapa macam energi? 1, 2, 3, 4. 4. Cahayanya nggak ada. 1, 2, 3, 4. Energi mekanik, energi listrik, energi termal, dan energi kimia. Nanti kalau energi cahaya itu kalau misalnya kita merubahnya menjadi lampu ya. Nah, misalnya kita jadikan lampu nih kipasnya. Nah, kayak gini. Mana? Nah, kayak gini ya. Tuh, ketika digerakkan maka lampunya menyala tuh, lampunya menyala. Nah, pada saat itu ya perubahannya dari energi kimia berubah menjadi energi mekanik, menggerakkan generator menghasilkan listrik, kemudian listrik itu mengaliri lampu sehingga menghasilkan cahaya. Ini energi cahaya yang kuning nih yang ada di atas ya. Dan ada sedikit energi panas. Nah, yang harus kita jadikan pelajaran adalah dalam setiap perubahan energi pasti akan ada panas. Jadi panas itu adalah efek samping, bukan efek depan ya. Efek samping dari perubahan energi. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kalian sudah tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari penuh dengan proses-proses perubahan energi, silakan kerjakan LKPD-nya.
Ada di LKPD di halaman yang ke ini nih, yang ada gambar kipas angin tuh. Aktivitas 3. Ada nggak yang gambar kipas angin tuh? Ada tabel kan? Untuk yang nomor 1 sudah. Sekarang tugas kalian per kelompok adalah mengisi kolom-kolom yang masih kosong sampai nomor 6. Ayo silakan kerjakan. Setelah itu kerjakan yang nomor 2, kesimpulan, dan ditunjukkan hasilnya ke saya. Silakan. Kita mau belajar presentasi ya, yang sudah ke depan bicara menjelaskan jawabannya. Oke? Mulai dari kelompok Habasi yang jadi juara tadi kuisis. Siapa yang ke depan? Ayo. Bareng-bareng. Ya, berlima, berempat. Ayo berempat semuanya. Ayo Boyzon, ke depan Boyzon. Ayo Habasi, ke depan semua. Oke, tepuk tangan untuk kelompok Habasi. Ayo ke depan. Ayo ke depan. Ayo ke depan. Ayo ke depan, jangan malu-malu. Yang lain lihat ya. Inilah juara kuis kita. Sekarang oke. Jawabannya kita samakan aja ya. Allahu Akbar. Ya, kita langsung saja. Nomor 1 sebetulnya tidak perlu dibahas karena itu adalah contoh. Nomor 2. Ini gambar apa? Ketapel. Ada yang udah pernah main ketapel? Nah, kalau laki-laki sering ya, suka ngejailin orang pakai ketapel. Ketika kita menarik ketapel, apa yang kerasa sama kita? Pegel ya. Berarti kalau pegel ada apa? Otot itu energi apa? Kimia. Otot, kita kan menggunakan otot ya, energi kimia. Energi kimia berubah menjadi energi apa? Belum bergerak kan batunya? Masih di sana, masih di sarung ya? Masih di karet ya, masih di karet. Tapi batu itu punya satu energi, yang mana energi itu
akan berubah menjadi gerak. Sama ketika anak kecil yang mau meluncur dari atas. Apa itu namanya? Energi apa? Tapi belum bergerak, tapi punya energi. Apa namanya? Potensial. Ya. Dari energi kimia berubah menjadi energi potensial dulu. Set. Dia punya potensi yang besar, gitu ya, untuk bergerak. Setelah dilepaskan, barulah menjadi energi kinetik. Gitu. Energi kimia, energi potensial, energi kinetik. Gitu. Atau energi kimia, energi mekanik boleh. Karena kalau mekanik itu ada potensial, ada kinetik ya. Tapi kalau mau lebih bagus, energi kimia jadi energi potensial, kemudian menjadi energi kinetik. Oke. Jelas ya? Nomor 2 ya. Nomor 3 gambar apa? Setrika. Siapa yang suka main setrika? Nah, kalau yang setrika yang biasanya cewek ya suka setrika ya. Laki-laki ada yang suka ngalicin, tidak? Kosong ngalicin? Oh, bagus ya. Ketika setrika kita gunakan, setrikanya kita colokin kemana? Ya, kecolokan listrik ya. Berarti ada energi listrik. Kemudian kita pegang nggak bawahnya? Bawah setrikanya dipegang nggak? Enggak. Kenapa nggak dipegang? Panas. Berarti ada energi panas atau energi kalor. Jadi udah betul. Energi listrik berubah menjadi energi panas. Ya, nomor 3. Yang keempat, gambar apa? Televisi. Nah, kalau televisi dari energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan energi bunyi. Karena kalau TV itu bukan cuma ada gambar, tapi juga ada suara. Kalau cuma cahaya doang itu sama aja kayak lampu. Ya. Tapi kalau di televisi itu ada energi cahaya, ada energi bunyi. Ada 3. Ya. Berubah menjadi energi cahaya dan bunyi, gitu ya. Itu yang benar ya. Nomor 5, gambar apa? Lilin. Lilin itu asalnya energi apa? Belum panas. Kalau belum dinyalakan, ya enggak? Lilin itu adalah satu bentuk kimia. Ya, satu bentuk bahan kimia. Setelah dipanaskan, barulah energi kimianya berubah menjadi energi panas dan cahaya. Jadi energi kimia berubah menjadi panas dan cahaya. Yang keenam, woi ini kesukaannya cowok ini. Gambar apa ini? Gitar apa? Gitar listrik. Wah, tepuk tangan. Apa bedanya gitar listrik sama gitar kopong? Apa bedanya? Kalau gitar kopong ada apanya? Ada bolongnya. Kalau gitar listrik nggak ada bolongnya. Kalau gitar listrik berarti dari energi apa? Namanya juga gitar listrik berarti dari energi listrik berubah menjadi energi apa? Energi bunyi. Ya, semuanya luar biasa. Nah, terus yang nomor 2, kesimpulan. Menurut kalian apakah energi dapat berubah bentuk? Apakah energi dapat berubah bentuk menurut kalian? Jawabannya apa? Ya atau tidak? Iya, dapat berubah bentuk. Jadi energi itu adalah sesuatu hal yang bisa berubah bentuknya, tapi tidak bertambah dan tidak berkurang. Ya, kayak kemarin, ketika energi potensialnya berkurang, energi kinetiknya bertambah. Energi kinetiknya berkurang, energi potensialnya bertambah. Jadi tidak ada yang berubah energi itu. Tetap, makanya ada yang mengatakan energi itu kekal. Dalam sebuah sistem tertutup, energi secara keseluruhan itu jumlahnya tetap seperti itu saja. Kalau misalnya energi geraknya habis, maka itu biasanya berubah menjadi panas. Atau misalnya kalau komponen-komponen listrik, ya, misalnya kalian punya handphone, ya perhatikan dulu. Karena di depan kalian ada apa? Ada komputer. Kalau komputernya laptop, ya, itu kan PC ya. Apa bedanya PC sama laptop? Ya, bedanya PC sama laptop apa? Kalau PC nggak pakai baterai, jadi harus dicolokin terus ya. Tapi kalau laptop pakai apa? Pakai baterai. Ketika baterainya habis, ada energi listrik nggak? Tidak ada. Yang ada adalah panas, gitu. Jadi kalau komponen-komponen elektronik itu yang berkurangnya itu adalah energi listrik.
tapi yang bertambahnya itu adalah panas. Makanya dalam setiap komponen elektronika seperti laptop, kemudian ini nih, ini apa namanya? Ini apa? Infocus. Kenapa di setiap komponen elektronik itu suka ada bolong-bolong gini nih, bolong-bolong. Di belakang layar juga lihat, di belakang ada bolong-bolong nggak? Ya, itu apa fungsinya? Pendingin supaya tidak panas. Kalau panas overheat, maka si komponen elektronik itu akan cepat rusak. Nah, kayak gini tadi, gitu kan? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya? Kerjakan nomor 1, nomor 2, nomor 3. 1, 2, dan 3. Kalau nomor 1, kalian hanya memasangkan kata-kata pada poin A, B, C, D, E. Misal nomor 1, yang A 1, yang B 2 gitu ya. Kalau nomor 2, nomor 2, nomor 3 itu satu rangkaian. Jadi kalau nomor 2, nomor 3 itu adalah mengisi bolong-bolong dengan huruf yang ada di halaman berikutnya. A, B, C, D, E, F tuh ya. A, B, C, D, E, F. Huruf A, B, C, D, E, F-nya kalian masukkan ke lubang-lubang yang ada di sana. Ayo, waktunya 5 menit. Sekarang untuk mengukur kemampuan kalian, kita kerjakan lagi kuis yang tadi.
Paham nggak kira-kira? Yang sudah diajarkan, paham ya? Yuk kita kuisis lagi, tutup pintunya. Pintunya tutup. Kuisis lagi. Iya. Ada yang meningkat nggak? Ada yang meningkat nggak? Iya, masya Allah ya. Nah, begitu ya. Mudah-mudahan dalam pembelajaran ini kita bisa mengambil manfaat yang bisa kita peroleh. Ya. Sebelum ditutup, kita simpulkan ya materi pada hari ini, bahwa sebetulnya dalam hidup kita itu selalu dipenuhi dengan perubahan-perubahan energi ya. Dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita, semua benda-benda yang kita miliki, yang kita lihat, yang kita rasakan, itu semuanya merupakan penerapan dari prinsip-prinsip perubahan bentuk-bentuk energi ya. Apapun itu, mulai dari handphone, lampu, kemudian ada udara, semuanya itu di dalamnya terkandung perubahan-perubahan energi. Kalau kita sudah tahu ya seperti apa perubahan energi itu, mudah-mudahan kita bisa pertama mengambil hikmah dari ilmu ini, mengambil hikmah dari hidup ini ya. Kemudian kita juga bisa lebih menghemat energi, karena energi yang tidak hemat itu bisa berbahaya, seperti tadi yang terjadi dalam listrik ya. Kalau listriknya kita tidak hemat, bisa konslet, bisa konslet. Bahkan yang paling mengerikan itu ada satu bentuk energi, tahu nggak? Ada bentuk energi yang berbahaya. Apa coba? Energi yang menjadi kontroversi, yang menjadi perdebatan tiap orang. Bukan, satu energi yang belum pernah kita coba, tapi di negara lain sudah ada. Energi nuklir. Oh, energi nuklir. Iya, Anda tahu nggak energi nuklir itu apa? Energi nuklir itu adalah energi yang berasal dari belahan inti atom. Inti atomnya berbelah ya, membelah diri, menghasilkan energi yang sangat luar biasa. Sebetulnya energi nuklir itu nanti bisa bermanfaat untuk menghasilkan listrik yang lebih hebat lagi, lebih baik lagi. Cuma berbahaya kalau ditangani dengan tidak hati-hati, maka bisa meledak, menghasilkan bom atom ya, yang terjadi di Jepang. Cuman kalau kita bisa mengendalikan energi itu akan sangat bermanfaat dalam hidup kita. Demikian yang bisa Bapak sampaikan dalam pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekarang ditutup dengan doa.
Siapa yang mau membacakan doa? KM. Ya, baca doa. Dah, baca doa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.